Mantan Menkominfo Johnny G. Plate hadir dalam sidang perdana terkait kasus korupsi pengadaan tower BTS Kominfo yang menjeratnya. Saat memasuki ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Johnny G. Plate mengenakan kemeja batik. Ia diam seribu bahasa ketika diberondong banyak pertanyaan dari awak media. Dikutip dari tribunnews.com, Plate tampak hadir di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa 27 Juni sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ex-Sekjen Nasdem ini hadir mengenakan kemeja batik coklat. Sebagian wajahnya ditutupi masker putih. Detik-detik ia memasuki ruang sidang sudah banyak awak media yang menunggu. Ketika memasuki ruang sidang, Plate diberondong pertanyaan dari awak media. Ia hanya bungkam dan terus berjalan menuju kursi terdakwa sidang perdana. Plate diam seribu bahasa tanpa menunjukkan perubahan raut wajah yang signifikan. Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya yang duduk di kursi pesakitan terkait korupsi BTS Kominfo ini. Hari ini ia disidang perdana bersama dua terdakwa lainnya, yakni mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli HUDEF UI Yohan Suryanto. Anang Latif tampak hadir mengenakan kemeja putih, sementara Yohan terlihat mengenakan kemeja batik hitam. Mereka terlihat didampingi tim penasihat hukumnya masing-masing yang sudah terlebih dulu tiba di ruang sidang. Untuk persidangan hari ini, ada lebih dari 10 JPO atau Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan. Di antaranya dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi. Para terdakwa dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Anang Ahmad Latif juga dijerat pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kasus korupsi BTS Kominfo berawal ketika bulan Agustus 2022 saat Bakti Kominfo diberi proyek berupa pembangunan BTS 4G untuk mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Adapun pembangunan BTS ini dalam rangka memberikan layanan internet bagi masyarakat. Selanjutnya, pembangunan BTS ini pun dibagi menjadi beberapa paket dan pembangunannya berlokasi di wilayah terpencil di Indonesia. Berdasarkan catatan Kominfo, ada sekitar 4.200 titik dari 3 konsorsium yang tengah disidik. Namun dalam perencanaan dan lelang ternyata ada rekayasa, sehingga dalam proses pengadaan tidak terjadi kondisi persaingan yang sehat. Setelah itu ada pula kecurigaan korupsi ketika banyak BTS tidak dapat digunakan masyarakat. Lantas, hal tersebut membuat Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memerintah untuk memeriksa proyek ini. Setelah pemeriksaan, Jampitsus pun melakukan gelar perkara kasus pada Oktober 2022. Selanjutnya, penyidik pun menaikkan status kasus ini menjadi penyidikan pada 13 November 2022. Sehingga ada 3 tersangka yang telah ditetapkan, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, lalu Direktur Utama PT Bora Telematika Indonesia, inisial GMS, serta tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020 berinisial YS. Kemudian Kejagung kembali menetapkan tersangka baru, yakni Account Director of Integrated Account Department PT maksud kami Huai Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan pada 7 Februari 2023.
Lalu Kejagung lagi-lagi menetapkan tersangka lain, yakni Johnny G. Plate pada 17 Mei 2023 dan Windy Purnama yang ditangkap di keimigrasian Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada 22 Mei. Sementara tersangka ke-8 yakni Muhammad Yusrizki pada 16 Juni 2023. Keberatan persepsi. Jadi 156, 143 itu. Apakah pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri kelas 1 Agus? Oke, cuma situ saja. Silakan itu hak saudara sebagai kuasa hukum, sebagai penasihat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.